Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati guru kita bersama Bapak Ustaz Ahmad Fauzi, dan alhamdulillah berada di tengah kita semuanya. Saya hormati ketua DKM Masjid Rasulullah Rasul Muradi dalam hari kita kepentingan untuk kita hadir. Yang saya hormati para pemerintah, ketua RT, ketua yang di wilayah RW 02. Yang saya hormati kepada jemaah, saudara khatib yang dirahmati Allah SWT. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan hadir dalam rangka taklim tujuan dilaksanakan di Majelis Istiqomah. Mudah-mudahan langkah kita di sini menjadikan wasilah dan tawaran ilmu dari amanat lisan dan kawasan. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya dan kita selalu sampai akhir. Baik, untuk memuaskan waktu waktu berakhir, mari kita dengarkan kajian pada malam ini. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan guru kita Tuhan berkahi dan mendapat ilmu bagi kita semua. Untuk pada masalah Ahmad Fauzi, kepada para kami bersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Wa qala ta'ala, a'udhu billahi sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur hanya milik Allah. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan pada Rasul pilihan Habibana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, juga pada umatnya yang senantiasa selalu istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Segenap kepengurusan Masjid Jami Al-Istiqomah yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tokoh pemerintah setempat, jamaah ta'lim malam Ahad, yang insyaallah kumpulnya kita di tempat menjadi satu wasilah diampuni dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sudah memasuki di malam ke berapa nih? 18 apa 19 ya? 19 18 bulan Dzulhijjah. 19 Dzulhijjah. Artinya 11 hari ke depan kita akan memasuki daripada pergantian tahun insyaallah 1446 Hijriah masuk ke 1447 Hijriah. Perlu kita muhasabah, introspeksi diri kita di beberapa bulan terakhir daripada penutup tahun ini. Ada bulan Rajab, bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Di antaranya bulan Ramadan kita digembleng oleh Allah untuk cinta kepada Al-Quran, cinta dengan sholat berjamaah. Di bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulqa'dah, artinya setiap hari itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa selalu
dan selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan malam hari ini, manusia itu memang tidak lepas daripada yang namanya salah. Di mana salah, maka kita perlu diluruskan. Karena sudah jadi kudrahnya menjadi sebab atau tempatnya salah dan lupa itu manusia. Nah, bagi kita sangat perlu untuk mendapatkan nasihat dari orang lain, ya, untuk mendapatkan nasihat dari orang lain. Dan ini sering saya sampaikan, bukan cuma kali ini doang, dan bukan cuma di majlis ini aja. Di mana majlis atau di mana tempat yang memang saya mengisi pengajian, maka selalu saya sampaikan, hitung-hitung, ngingetin pribadi sendiri dan ngingetin semua yang hadir, ya. Karena agama ini yang memang nasihat. Ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nah, di sini kata Imamul Ghazali, ayyuhal walad, wahai anakku, ya. Ini sejarah pembuatan kitab Ayyuhal Walad ini. Ada satu santri yang senang khidmat kepada Imamul Ghazali. Tiba waktunya beliau mukim, ya, karena memang keseringan campur gaul dengan gurunya. Kalau mukim kan otomatis berpisah daripada gurunya. Semua ilmu sudah dipelajari, akhlak dan perilaku gurunya sudah ditiru dan diikuti. Jangan sampai keluarnya beliau atau ini muridnya daripada Imamul Ghazali melupakan kebiasaan itu. Walhasil ini si santri teh minta sama Imamul Ghazali satu wasiat, agar wasiat-wasiat tersebut bisa dijadikan pegangan semasa dia di rumah. Nah, ditulislah beberapa wasiat yang setiap wasiatnya itu bertuliskan ayyuhal walad. Jadi Imamul Ghazali itu, ya, Imamul Ghazali itu menulis kitab tersebut diawali dengan kalimat ayyuhal walad, wahai anakku. Jadi santri itu sudah dianggap sebagai seperti anaknya, sehingga mendidik dan mengajar santri-santrinya pun penuh dengan keikhlasan dan keridhaan. Jadi Imamul Ghazali kalau ngajar santri itu yang kagak bisa leken, sabar, sampai itu santri betul-betul bisa. Beda kayak kita. Kalau kita bocah sekali diajarin kagak bisa, mungkin masih bisa sabar. 2 kali diajarin kagak bisa juga, masih bisa sabar. Ya, 3 kali diajarin, baru di situ kita ngecek astagfirullahaladzim. 3-4 kali diajarin masih kagak bisa juga. Nah, disitulah naik volume kita. Nah, padahal dikasihnya kita murid yang mohon maaf dalam tanda kutip bebel otaknya, itu ladang pahala buat kita sebenarnya. Semakin belet itu santri belajar sama kita, semakin gede sabarnya kita dan semakin gede pahalanya. Kan gitu. Lah kita makan ya Allah, baru diajarin sekali 2 kali kagak bisa-bisa udah sono udah minggir, yang lain dulu. Kita begitu kan ya. Ya Allah. Nah, min jumlati mana sahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qauluhu alaihi salatu wasallam, sebagian daripada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada umatnya, di antaranya adalah, ya, alamatu iradillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la ya'ni. Ini pernah saya sampaikan.
Satu, wasiatnya Imamul Ghazali kepada santrinya yang kepengen mukim, yang kepengen yang sudah waktunya mukim di rumah, dipesan sama Imamul Ghazali, ayuhal walad, anakku, ya, alamatu iradillahi ta'ala, ciri bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berpaling anil abdi daripada hambanya, berpaling pandangan Allah dari seorang hamba, istighaluhu bima la ya'ni, ketika si hamba tersebut melakukan satu perkara yang tidak ada nilai manfaatnya, membuang waktu secara sia-sia, kagak ada nilai ibadah di dalamnya. Nah, saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala berpaling dari seorang hamba. Kan waktu itu ada yang disebut dengan waktu yang mubah. Waktu yang mubah itu bisa jadi ibadah ya kalau kita niatin ibadah. Contoh, ya, secara syariat, mohon maaf, ronda itu kan gak ada hukumnya, kan perkara mubah. Tapi kalau kita niatkan untuk menjaga kenyamanan lingkungan, ketertiban lingkungan, memberikan nyaman orang yang istirahat, itu bisa jadi ibadah. Dengan catatan, ya, selama melakukan ronda tersebut nggak ada yang banting kartu, kan bohongan, cuman isengan main bagongan. Ya, enggak? Tahu main bagongan? Dicoretin mukanya yang kalah dicoret. Akhirnya apa? Karena kebanyakan coretan diledekin. Ledekin marah. Ya. Ada kemarahan di hatinya, ada kebencian di hatinya, ada gedeg. 1 hari 2 hari kagak nanya gara-gara permainan itu. Hah? Iya, emang nggak ada lagi perkara yang sekiranya apa main catur gitu atau main apa gitu kan selain daripada main kartu. Ya Allah ya Karim. Nah, ya. Adik saya kemarin ada anak kecil ya, anak kecil. Ya kecil nggak kecil sih. Ya. Saya sampai bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngaji Pak di majlis tempat saya bawa kartu. Astagfirullahaladzim, la haula wala. Di mana lu dapat? Di pos ronda Bang. Innalillahi. Ya Allah, kita enggak salahkan apa namanya ya. Ya anak-anak wajar gitu kan. Cuma jangan sampai yang seperti itu ketahuan sama anak-anak, karena apa yang mereka lihat itu yang bakal mereka tiru. Gitu. Kalau bisa tinggalin udah. Jadi salah satu perkara yang membuat Allah berpaling pandangannya dari seorang hamba adalah melakukan satu perkara yang memang kagak ada nilai manfaatnya. Ya. Kerja bakti banyak manfaatnya. Jangan salah. Ketika ada informasi, ayo kita kerja bakti ngebersihin got segala macamnya karena sekarang ini udah musim hujan. Ya. Karena ibadah itu kan bukan cuma ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh termasuk menjaga lingkungan, itu ibadah ghair mahdoh. Ya. Kan sering saya bilang, yang namanya soleh itu al-qaim bi hukukillah wa hukuki ibadi. Hak Allah dia tunaikan, dia kerjakan, sholatnya dikerjain, puasanya dilakonin, zakatnya ditunaikan, ya, maksiat ditinggalin. Cukup nggak begitu? Belum. Selama orang lain belum bisa selamat dari lisan dan perbuatannya, belum dikatakan soleh. Tapi kalau orang yang ibadahnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya juga rajin,
kemudian tetangga kiri kanan depan belakang merasa nyaman dengan adanya dia, itu baru sebut soleh. Kita udah sholat, puasa rajin, tadarus Quran setiap pada sholatil maktubah kita baca. Tapi misalkan sama tetangga nggak akur, nggak. Karena orang yang memuliakan tetangga itu taruhannya iman, Pak. Ciri kesempurnaan imannya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang mengaku iman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan memuliakan tetangganya. Nah, muliain tetangga kan berarti ibadahnya ibadah apa sebutnya? Ghair mahdhah. Seseorang belum dikatakan soleh kalau belum bisa memberikan kemaslahatan kepada orang banyak. Kalau kita makan soleh versi kita mah beda, Pak. Anak gua mah alhamdulillah kagak minum, kagak doyan judi, kagak pacaran, kagak sholat. Bager banget anak gua mah. Soleh itu versi kita. Tapi soleh versi syariat agama, al-qaim bi hukukillah wa hukuki ibadi. Sholat aja nggak cukup kalau orang lain lisannya nggak selamat dari lisan kita. Puasa aja nggak cukup kalau orang lain kagak selamat dari kezoliman yang kita buat. Mau sedekahnya sebanyak apa juga kalau masih bisa nyakitin orang, belum bisa dikatakan soleh. Saya pantas nggak disebut soleh? Belum. Sama. Kita cuman kepengen jadi orang yang soleh. Gitu. Jadi orang soleh aja susah, Pak. Apalagi menjadi orang yang muslih. Muslih itu jauh lebih berat. Sebab kalau yang namanya muslih itu memperbaiki lingkungan. Kalau soleh itu hanya untuk pribadinya. Kita yang tadinya kagak mau sholat, berusaha pengen sholat, itu kita belajar jadi orang soleh. Tapi ketika kita sudah bisa mengajak orang, ayo sholat berjamaah, ayo kita ke masjid, ayo isi pengajian, hadiri majelis taklim, itu muslih namanya. Ketika ajakan kita ditolak sama orang, lu ngaji ongko-ongko, lu ngaji aja, lu nggak usah ngajak-ngajak. Gua kalau sempat tuh nggak pakai diajak ngaji gitu. Itu muslih namanya. Ketika diajak, kita ngajak orang, tapi responnya nggak sesuai dengan yang kita harapkan, kita sudah masuk dalam golongan orang-orang yang muslih, ingin memperbaiki lingkungan. Resiko orang yang muslih enggak pernah lepas dari hinaan orang, caci maki orang, kebencian dari orang. Itu resiko orang-orang yang muslih. Kalau kita muslih bukan? Bukan. Kita masih belum berani, Pak, ngajak orang. Ada dangdutannya, ada dangdut nih, ya. Terus yang hajatnya ada minuman di depannya, nggak berani kita tegur itu. Hatta RT RW-nya juga nggak bakal berani. Padahal dia yang punya kewenangan, ya nggak? Itu orang muslih itu, orang muslimah banyak musuhnya, yang nemenin sedikit, gitu, ya. Masih mending jadi orang soleh apa orang yang muslih? Orang yang soleh apa yang muslih? Mendingan yang muslih, ya. Cuman resikonya kudu sabar, kudu ikhlas, kudu redo, gitu ya. Bagian dibenci sama orang, yang penting Allah senang, udah gitu. Itu ya. Nah, wa anna imra'ata dahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahum minal ibadah. Maka di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang, annam ra'an, sesungguhnya seseorang dahabat saatun, membiarkan waktu berlalu, min umrihi, dari umurnya, bi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah, yang di dalamnya tidak ada nilai ibadah. Siapa orang yang membiarkan kesehariannya, ya, satu hari tersebut dibiarkan berlalu tanpa ada ibadah di dalamnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antatula alaihi hasratuhu, maka
panjang umur yang ada pada dia merupakan satu kerugian yang besar baginya. Kalau hari-hari kita biarkan tanpa ada ibadah di dalamnya. Intinya ibadah itu banyak, Pak. Ya. Pokok daripada ibadah itu adalah sholat. Sholat itu kalau di dalam tubuh itu ibarat kepala. Ya. Orang nggak punya tangan, nggak punya kaki masih bisa hidup. Tapi orang kalau udah nggak punya kepala, udah repot urusannya. Kalau di dalam tangan ini, sholat itu ibarat ibu jari, Pak. Ibarat jempol. Seseorang kehilangan kelingking masih bisa pegang nasi. Jari manis dia hilang, masih bisa nyomot nasi. Jari tengahnya hilang, masih bisa megang. Iya nggak? Pakai sendok. Tapi kalau jempol tangan udah hilang, ya bisa memang. Kalau udah biasa, coba dah, ini kita coba kita karetin dah, sejam aja. Ya, gimana rasanya kalau kita nggak punya jempol? Atau misalkan 10 menit aja dah. Ini pala kita tutup. Wah, ini kita lakban. Pakai kantong plastik, diikat, udah jalan sama kayak orang kagak punya pala, bagaimana coba? Sholat itu seperti itu. Adapun ibadah yang lainnya itu ngikutin. Idza sholuhat sholuha sairu amali. Sholatnya baik, maka semua bakal baik. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Sholatnya rusak semuanya. Nanti yang di hari kiamat yang ditanya pertama kali apa? Sholat. Gitu. Sholat. Ya. Nah, ya. Bahkan di sini dikatakan, nih yang paling pedes, Pak. Imamul Ghazali ini ngasih nasihat kepada santrinya, ngambil satu hadis Nabi yang telak luar biasa. Ya. Nih. Pedes teh benar-benar pedes. Cabai pedes, lebih pedes ini, Pak. Ya, ini kira-kira kalau misalkan saya sampaikan nerima apa kagak nih? Ini kata Imamul Ghazali bilang dah, man jawazal arba'ina. Nabi bilang, man siapa orang jawaza yang mana orang tersebut sudah melewati umurnya al arba'ina 40 tahun. Walam yaglib khairuhu, sementara kebaikan yang ia lakukan tidak mengalahkan atau masih berada di bawah. Lam yaglib khairuhu, kebaikan yang dia lakukan tidak mengalahkan ala syarrihi, daripada keburukannya. Usia lebih dari 40 tahun, ama ibadah masih males, ama sholat masih embung, ama ngaji masih ogah, ama nonton dangdut paling getap, ama nyawer paling doyan, ama ngibing jipongan paling seneng. Maka kata Nabi SAW, fal yatajahhaz ilan nar. Orang yang umurnya sudah sampai di umur 40 tahun tapi kebaikannya masih kalah dengan keburukannya, maka Nabi SAW sampaikan, fal yatajahhaz ilan nar. Ya, maka bersiap-siaplah nanti dituntun oleh malaikat Malik untuk mengisi kaplingan di neraka. Zaman sekarang, Pak, zaman sekarang ya, neraka itu dijadiin mainan, Pak. Ya, neraka itu dijadiin mainan zaman sekarang. Ya Allah, miris, Pak. Ini di media sosial ya, di TikTok itu rame ya. Hai guys, ini adalah hari pertama saya di neraka. Pernah lihat itu? Ya, itu Masya Allah, terlalu berani ya orang-orang itu. Ya, terlalu berani. Makanya
ada dalam kitab Sulamun Taufik, di sini dikatakan, nah ini perlu saya sampaikan ya. Ketika seseorang mengatakan hal yang demikian, apakah boleh neraka dijadiin candaan, kayak seakan-akan dia nggak ngerasa kepanasan? Ada memang seorang nabi yang refreshingnya sama Allah dikasih refreshing itu jalan-jalan ke neraka, ada. Siapa? Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam. Dalam majalis Susaniyah, Nabiullah Idris itu senang, hobinya itu adalah ngejahit, membuat pakaian. Dalam majalis Susaniyah, nama asli Nabiullah Idris bukan Idris. Idris itu nama lakob, julukan, nama panggilan. Nama aslinya mah kalau nggak salah Akhnuh namanya. Nama aslinya Nabiullah Idris. Dalam majalis Susaniyah diceritakan, setiap tusukan jarum yang mengenai bahan atau kain tersebut itu ucapan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setiap gerakan jarum itu yang dibaca selalu memuji Allah. Makanya malaikat itu takjub, kaget, luar biasa. Begitu hebatnya nih ibadahnya hamba Allah. Sampai-sampai dikasih hiburan sama Allah, ya singkatnya jalan-jalan ke neraka di situ. Ada dalam majalis Susaniyah riwayat itu, ya. Terus ngerasa panas nggak? Enggak, karena memang Allah yang jaga. Nabiullah Ibrahim dibakar aja ngerasa kedinginan. Lah kita coba, kalau api lagi ngulap-ngulap gitu, nyemplung. Lah kalau kagak matang, gitu. Ya Allah ya Karim. Nah, Nabiullah Idris itu seperti itu. Lah kita sama ibadah jarang, ya Allah. Tapi kan ini mah editan, cuman sekali lagi, saya perlu tegaskan. Agama itu bukan buat candaan. Ya. Kalau kita mau bikin konten atau apapun itu, bikin konten yang ada nilai dakwahnya. Karena setiap apa yang kita tulis, apa yang kita ketik, dan apa yang kita kirim, itu nanti bakal dihisab. Jangan salah. Emangnya cukup di-share doang? Nggak ada hitungannya? Ada. Ada hisabannya. Ya. Bakal ada itu. Nah, ketika ada orang yang mengatakan demikian, makanya jauh sebelum ini terjadi, Imam Abdullah ibn Husain bin Thahir, pengarang daripada kitab Sulamun Taufik, beliau mengatakan yajibu ala kulli muslimin hifzu islamihi. Wajib bagi setiap muslim menjaga keislamannya. Amma yufsiduhu, dari perkara yang bisa merusak agamanya. Wa yubtiluhu, membatalkan agamanya. Wa yaqta'uhu, bahkan menghilangkan agama Islam pada dirinya. Wal'iyadu billah. Apa perkara yang bisa merusak daripada agama Islam, membatalkan keislaman seseorang, bahkan mencopot agama Islam pada hatinya, alias dia menjadi kafir, menjadi murtad, ya, yaitu adalah ar-riddah, satu perkara yang dinamakan murtad. Sebab waqad kasura fi hadzal zaman, banyak, sungguh banyak di zaman ini, bukan di zaman sekarang ya, tapi di zaman pengarangnya kitab Sulamun Taufik. Beliau kalau nggak salah yang saya baca biografinya itu lahir di tahun 1191 Hijriah.
dan wafat 1292 apa 91 Hijriah. Ya. Gitu. Di zaman beliau itu waqad kasura fi hadzal zaman, banyak di zaman ini, di zaman beliau semasa hidupnya at-tasahulu fil kalam. Orang kalau ngomong itu sembarangan, asal ucap, bikin konten sembarangan tanpa dipikir-pikir ini ada manfaatnya apa enggak, ini ngegeser akidah atau kagak, ini yang seperti memecah belah umat apa enggak, gitu. Ya. Kalau ramai di media sosial dengan seperti itu, maka kita pun harus bikin konten tandingan itu untuk meluruskan bahwa yang seperti itu adalah salah. Kalau nggak ada yang ngebantah berarti kan dibiarin. Kalau sudah dibiarin berarti benar, ya enggak? Waqad kasura fi hadzal zaman, banyak di zaman ini kata Imam Abdullah ibn Husain bin Thahir. At-tasahulu fil kalam, orang kalau ngomong itu sembarangan, ya. Sehingga hatta anahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum anil Islam. Sehingga apa yang mereka ucapkan, sebagian dari omongannya itu, sebagian daripada isi video tersebut, sebagian daripada isi konten tersebut, sadar ataupun gak sadar, sengaja ataupun tidak disengaja, tukhrijuhum anil Islam, bisa mengeluarkan dia daripada keislaman. Kalau yang bikin video, hai guys, saya di neraka, ini hari pertama saya di neraka, kalau dia muslim murtad. Kalau dia enggak bertaubat kepada Allah, hati-hati. Ini kadang anak-anak kita kan main ikut-ikut aja, ya kan? Sok-sokan jalan-jalan ke neraka. Astagfirullahaladzim. Kena naroko aja kita lompatnya 2 meter. Kena apa? Ada orang ngebuang puntungan rokok, sama kita keinjak. Lompatnya aja kita tinggi banget. Ini sok-sokan kita bilang astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Nah kalau udah seperti ini, ketika kita nasihatin, ini kan jarang pada nerima, Pak. Betul nggak? Jarang diterima. Ya. Jadi di sini dikatakan wala yarawna dzalika dzanban fadlan an kaunihi kufron. Apa yang mereka lakukan tersebut, ya, mereka itu nggak sadar bahwa yang mereka lakukan itu adalah bisa menggeser daripada akidah dia. Nah makanya kita sadarkan. Ya. Kita sadarin tuh orang-orang model begitu. Ketika kita udah kasih peringatan, udah kita berikan peringatan, lalu kemudian dia jangan terlalu kaku lah jadi orang, itu kan cuman bercanda doang. Itu. Ada aja yang begitu tuh, cuman bercanda doang. Rasulullah memang senang bercanda, tapi bercanda Rasulullah itu ada hikmahnya. Nah itu hikmahnya apa? Ada. Dan ini mesti disampaikan. Kalau itu disebarin di medsos, sebarin lagi yang model begini. Ya. Sebarin lagi bahwa yang dia lakukan itu adalah bisa menggeser daripada akidah dia. Kalau diikuti nama yang lain, jadi itu dosa jariah. Emang amal jariah doang yang sampai kepada orang yang meninggal, dosa jariah juga ada. Ya. Makanya ini perkara masalah nasihat diterima atau enggak diterima itu urusan belakangan. Tugas kita adalah an-nasihatu sahlatun. Ya, memang memberikan nasihat itu mudah. Wal muskilu qabuluha, tapi menerima nasihat itu sulit. Nih, terutama buat orang-orang yang ahli nasihat. Sebutlah ustadz. Saya misalkan sering kan ngasih nasihatin orang.
Tapi ketika saya melakukan kesalahan, ada yang menasehati, disinilah diuji. Sanggup enggak kita diberikan nasihat sama orang yang mohon maaf paham agamanya di bawah kita? Ya, oh salah, nggak bisa begitu. Boleh, kata ulama ini boleh, itu kan, ngambil dalil yang lain, ya, demi membenarkan kesalahan dia. Ada nggak begitu? Ya kan? Nah, wal muskilu qabuluha, yang sulit itu menerima nasihat. Karena makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan yang ngedenger ini menjadi orang-orang yang ahli nerima nasihat, bukan anti nerima nasihat. Sebab kalau orang udah anti nerima nasihat, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, ya, jorok itu namanya. Apalagi nasihat tersebut, ya, kenapa nasihat itu sulit diterima? Kata Imam Ghazali, li annaha fi madaqi mutbi'il hawa. Karena, ya, nasihat bagi orang yang menuruti hawa nafsunya memang sulit untuk diterima. Nafsunya mengatakan inilah kesenangan dia, inilah hobinya dia. Tapi hobi dan kesenangan dia ini bertentangan dengan syariat. Nah, maka ketika disampaikan, dia akan berontak. Udah ya, jangan main slot mulu, dosa. Gua main slot juga mau duit gua. Gua nggak minta sama mak gua. Itu kan, menolak. Nah, ini bahaya. Ya, bahaya. Begitu dah. Terlebih bagi kita sebagai bagi para pencari ilmu, orang yang haus dengan ilmu, perlu, ya, sangat perlu untuk menerima nasihat. Makanya di sini dikatakan, ya, ini serem, ya, lumayan luar biasa, ya. Jadi kalau misalkan kita termasuk orang yang ngerti, orang yang faham, tapi masih ketika salah dinasihatin kita nggak nerima, kata Nabi SAW, ancaman ini Imam Al-Ghazali bilang, asyadun nas yaumal qiyamah, asyadun nas adaban yaumal qiyamah. Paling beratnya azab bagi seseorang nanti pada hari kiamat, alimun, adalah orang alim, orang yang mengerti, orang yang sudah tahu, la yanfa'uhu Allahu bi'ilmih, tapi ilmunya tidak diamalkan, ya, pengetahuannya tidak diamalkan. Kita ngerti, kita tahu, jangankan buat orang lain, buat pribadi kita sendiri pun gak kita amalin. Maka itu adalah bagian orang yang nanti pada hari kiamat mendapatkan siksaan yang paling berat. Atau kalau begitu mah saya masih mendingan jadi orang yang kagak tahu, dosanya 2 kali lipat. Menyia-nyiakan waktu. Ketidaktahuan di zaman ini adalah ketidaktahuan dalam dosa, bukan lagi bodoh yang ghair ma'dzur, yang dimaaf oleh syara, bukan. Karena majlis banyak, pengajian banyak, ustadz juga banyak, tinggal maunya kita belajarnya kemana. Kalau kita belum ngerti tentang sholat, belajar tentang sholat, nggak usah jauh-jauh. Jangan segala belajar makrifat hakikat terjadi mama gupron gitu, ngomong bahasa cacing. Jangan. Udah, kita belajar ini aja, belajar sholat, tahsin Quran, ya, tazkiyatun nufus, ya, pengen gimana jadi orang yang baik, jadi orang yang ikhlas gitu. Kalau belajar hakikat ma'rifatnya sama orang-orang yang ahli thariqah, udah thariqah kita mengaji gitu, ya. Jangan ketinggian, ketinggian tangganya di bawah orang nggak bisa turun kita, ya. Jadi ditanya mau kemana, saya habis dari pasar. Tanya kemana, jawabnya kemana. Itu orang yang naiknya ketinggian, tangganya di bawah, jadi nggak bisa turun. Gitu ya. Jadi seliter lebih, setengah liter kurang. Bahaya nggak begitu? Gitu ya. Ya. Jadi intinya
kita sebagai muslim yang terakhir harus bisa memanfaatkan sisa umur kita. Kita muhasabah, usia kita udah berapa tahun, ya, berapa lama kita nggak ibadah, udah tobatin sekarang. Karena kita nggak tahu apakah kita akan sampai pada hari esok atau enggak. Tapi ketika kita sudah muhasabah, ya Allah, dosa saya banyak, amal saya sedikit, tapi pengampunanmu jauh lebih luas. Ampunin saya ya Allah. Ketika diampunin sama Allah, kama ladan balah, maka orang yang sudah diampuni sama Allah sama kayak orang kagak punya dosa. Itu. Nah, jadi ayo kita habiskan sisa-sisa umur kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sebelum ditutup dengan doa, ini adalah hari puncak haul daripada Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar Muhammad As-Segaf. Kita minta wasilah daripada Fatihah yang kita baca, mudah-mudahan barokah karomah daripada Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar Muhammad As-Segaf kembali kepada kita semua, kita mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa likulli shalihul hadirat Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar Muhammad As-Segaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah satu lagi untuk saya punya guru yang saat ini kondisinya memang sering sakit-sakitan. Ya, kemarin baru pulang dari rumah sakit. Kedua-duanya memang, ya, saya baru 1 tahun ditinggal guru, ya, dan sekarang yang 2 ini pun sering sakit. Jadi seorang murid khawatir kalau gurunya itu nggak ada, belum siap saya ditinggal sama saya punya guru. Doain biar panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, dan bisa selalu memberikan nasihat kepada kami santri-santrinya. Dan mudah-mudahan sakit yang dideritanya menjadikan satu kifarah, pembersihan dosa yang pernah dilakukannya. Ala hadiniyah wa likulli sallallahu hadratu ruhi wa jasad mamajil kaji wahidun bidullah harus. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian kita berarti sudah selesai, dan mudah-mudahan yang baru disampaikan Pak Ustaz pelajaran begitu sukses. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.